Baik, asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesi fokus ke tanya jawab. Mudah-mudahan apa ya waktu yang Anda sediakan untuk asatidzah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini asatidzah bingung gitu mau tanya kemana. Mudah-mudahan. Baik, Anda pilih lanjut ke berikutnya dari sini Ustadz Abu Aira Hudzaifah, silahkan. Tafadhol ya, yang mungkin udah di tempatnya itu sudah waktu sholat, silahkan mundurkan diri. Tafadhol, Abu Hudzaifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pertanyaan tadi, di sini saya ingin bertanya. Yang pertama, kami di suatu pesantren yang di mana pesantren kami itu masih merintis. Masalahnya itu di perihal tahfidz, Ustaz. Jadi santri kami itu memiliki tahfidz hanya sekitar 5 juz dalam 3 tahun, tapi permasalahannya itu di murojaah, Ustaz. di Jadi kalau murojaah. misal ya di masalah di murojaah. Jadi kalau sudah keluar dari waktu tahfidz itu mereka tidak mau murojaah itu, Ustaz. Karena kami di pondok kami itu hanya qadarullah masih saya pribadi yang mengampu dengan jumlah santri 19, Ustaz. Itu saja. Jadi problemnya santri itu kelihatannya tidak mau membaca Al-Quran di luar halakoh gitu, Ustaz, di luar jam tahfidz. Itu, Ustaz. Dan persiapannya mereka itu yang kedua, persiapannya mereka itu seakan-akan seperti mendadak gitu, Ustaz. Padahal di malam harinya sudah ditahsin dan sudah ditalak gitu, Ustaz. Seperti Ya, itu, Ustaz. itu saja pertanyaannya. Ya, semoga bisa diambil, Ustaz. Jadi pertanyaannya terkait masalah ini ya. Intinya mereka kayak nggak mau murojaah sendiri di luar gitu ya, di luar halaqah ya. Iya, di apa jadi ya karena hasilnya itu di saat mereka tekanan untuk menurut tekanan pasti mereka nggak lancar gitu, Ustaz. Berarti kan maknanya di luar halal atau di luar jam takut mereka nggak mau gitu, Ustaz. Ya mungkin itu karena kekurangan ini kali ya, Ustaz, kekurangan Ustaz mungkin ya. Kurang ustaz, kebanyakan murid ya. Ya kebanyakan murid jumlahnya 19 sedangkan Ustaznya satu. Dan kami kurikulum kami itu kurikulum kami pondok kami itu ada sekolah umum dan sekolah pondok itu, Ustaz. Ya. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, tapi ya terkait masalah itu mungkin bisa Ana jawab. Pertama terkait masalah mungkin motivasi ya. Dia bisa murojaah dari rumah itu ya butuh dimotivasi agar anak tersebut cinta Al-Quran, agar mereka tahu keutamaan Al-Quran dan seterusnya gitu supaya tumbuh dari dalam dirinya. Itu butuh kurikulum sendiri atau butuh treatment sendiri terkait masalah itu sehingga mereka semangat ketika di luar tanpa harus ada suruh gitu ya, kan itu harapannya. Itu pertama, dimotivasi. Dari sisi motivasi bukan disuruh ya. Dan motivasi biasanya orang bergerak dua hal dua hal. Pertama ya ada istilah kalau umum dulu ya, istilah umum itu pain sama gain. Anak kurang ngerti bahasa Inggris, cuman kayaknya kalau di kita ya ada surga dan neraka gitu. Atau di suatu kitab namanya targhib dan tarhib. Ada ancaman, juga ada motivasi. Nah itu coba disampaikan, maksudnya ketika nggak hafal itu bagaimana, ketika hafal itu bagaimana. Itu mungkin dari satu sisi supaya membangkitkan semangat. Kemudian yang kedua eh, jawabannya itu pertama mirip dulu ya dengan semua penjelasan Hana itu terkait masalah jumlah murid sama jumlah guru. Ya jumlah waktu juga ya, jumlah murid, jumlah guru, jumlah waktu nih. Itu jawaban kedua. Yang ketiga adalah jawaban Ana perlu juga masalah kurikulum. Maksudnya ini Anda ingin tambahkan. Kan kalau tadi kan jumlah guru, jumlah murid dan jumlah waktu. Karena nggak cukup nih buat setoran. Nah yang terkait masalah tambahan yaitu masalah kurikulum. Kurikulum. Itu perlu waktu setorannya juga dengan ustadznya ada. Jadi setoran sedikit itu harus ada dengan ustadz. Ya, setoran sedikitnya dengan ustadz, setoran banyaknya mungkin dengan teman ataupun dengan sendirinya gitu ya, harapannya sendiri. Nah, itu perlu tuh dibuatkan kurikulumnya. Mungkin sendiri sudah membuatkan di buku
alikon dasar seperti itu. Jadi tahfidnya, setorannya itu ke guru, kemudian murojaah yang sedikitnya juga ke guru, kemudian baru yang banyak itu dia sendiri atau sama teman. Jadi kan guru kan ada waktu ya ngajar ke murid lain, kemudian juga ngajar di halakoh lain gitu ya. Kak, itu dibagi begitu. Tetap ada murojaahnya ke guru supaya nggak cuma hafalan-hafalan. Jadi maksudnya perbaiki dari sisi waktu ya, itu manajemen halakoh. Tapi yang sebelumnya itu perbaiki dari sisi kurikulum. Jadi jangan dikejar aja hafalan terus gitu. Misal tadi anak agak kurang jelas ya mendengar. Apakah 5 tahun dalam apa 5 juz dalam 3 tahun kah? Tadi kayak Anda dengarnya begitu. 3 tahun 5 juz dalam 3 tahun. Target santri itu tingkat SMP hanya 5 juz saja. Jadi per hari itu paling sedikit santri itu menghafal 1 baris, Ustaz. Tapi itu juga masih berat di kalangan mereka gitu. Oke, type ya. Ya sudah, itu berarti sama jawaban Ana. Maksudnya tadi 9 penyebab tadi itu diperhatikan betul-betul. Apakah kurikulumnya itu kebanyakan, kemudian Al-Quran sendiri itu banyak, guru atau bahkan muridnya penerimanya juga ya asal-asal aja gitu. Yang penting ada, gitu ya. Mungkin itu Ustaz yang bisa Ana jawab. Wallahu taala alam bisawab. Baik, silakan yang izin live ya. Ana lanjut ke asatidah lain. Mungkin Ana sekarang pindah dulu yang ke Akhwat ya. Ustazah Afwan, kalau Ana nggak urut ya. Yang penting mudah-mudahan sempat waktunya. Kemudian Ustazah Sofia. Silakan Ustazah Sofia. Tafadhol. Assalamualaikum. Di sini ada salah satu Afwan, seorang Ana guru. matikan semua ya. Bisukan semua dulu. Baik, silakan Ustazah Sofia, nyalakan lagi. Yang izin live silakan. Nah, Pak Ustaz. Nah, di sini ada salah satu guru yang memegang kelas 9, kelas 3 SMA ya Ustaz ya. Kemudian di sekolah kelas 3 SMA itu diwajibkan ditargetkan mencapai 3 juz begitu. Dikarenakan untuk ijazah ya Ustaz ya, ijazah akhir. Akan tetapi untuk saat ini anak-anak itu belum mencapai 3 juz dan permasalahannya anak-anak yang sudah hafal misal 1 juz atau 1 juz setengah itu bacaannya mereka ternyata panjang pendeknya ternyata belum benar begitu Ustaz. Nah, jadi di sisi lain kita diharuskan untuk mengejar target dan di sisi lain juga kita harus membenarkan bacaan anak-anak begitu di waktu yang sangat mepet ini Ustaz. Bagaimana? Begitu Ustaz. Jazakallah khairan. Wah iya kok, Masya Allah ya. Jadi pusing juga ya sebagai guru kita ya. Baik, mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab. Balik lagi, Anda ingatkan lagi, Alhamdulillah secara umum urutannya ya itu bisa diperjelas lagi permasalahannya apakah jumlah kurikulum dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya memang fokusnya kan tadi kan kalau Anda jawabnya cuman ya tontonin lagi sama saja kan gitu. Cuman kalau memang fokusnya tadi adalah pertama untuk masalah tahsinnya itu pakai target bawah ya. Tadi target bawah sudah Anda sampaikan tuh 4 indikator. Itu diingat lagi mungkin disimpan. Itu pertama. Kemudian yang kedua untuk tahfidnya mungkin ditambah dengan murotal gitu ya. Dengan murotal ketika di rumah atau apa. Kemudian juga dengan soal-soal mungkin buatkan guru-guru masing-masing buatkan. Jadi dia apa ya? Walaupun dia kayak nggak baca gitu ya. Itu terus keingat. Jadi paling tidak minimal hafalan yang sudah hafalnya itu hafalan yang sudah hafal kan misal tadi targetnya 3 juz tapi ternyata baru 1,5 juz gitu ya kan itu banyak faktor harus murojaah harus apa gitu ya tapi kalau mereka kerjakannya sendiri saja waktunya juga terbatas mungkin apalagi motivasinya belum ada mungkin nggak sempat atau mungkin nggak mau gitu tapi dengan adanya soal kemudian dengarkan murotal nih suruh ulang dan seterusnya ya dan 9 poin tadi dengan solusi-solusi ya komunikasi dengan orang tua dan ditambah lagi memotivasi anak-anak agar bisa cinta Al-Quran dan juga paham bahwasanya keutamaan Al-Quran dan juga kerugian ketika kita jauh Al-Quran. Mungkin itu sudah jadi bacaannya pakai standar bawah aja, nggak usah tinggi-tinggi karena sudah mepet deh waktunya. Apalagi kelas 3 lulus, kemudian terkait masalah itu tambah dengan murotal, di push-nya itu dengan murotal sama dengan soal-soal. Itu soal-soal. Misal amal tasulun sesudahnya apa? Ya minimal begitu.
supaya paling nggak dia nyantol nih. Kalaupun nggak ini kan coba salah kan ada tuh pakai Google Form, Google Formulir. Oh salah, nanti jawaban yang benernya apa itu. Inovatif lah kita sebagai guru. Ya saling kerja sama guru-guru yang lain, mungkin ayo kita cepet nih bikin soal. Karena kan kadang soal itu bukan mesti harus dia sudah belajar tapi gambaran buat kedepannya silakan aja kerjakan soal. Jadi bukan soal ujian ya, soal untuk latihan. Allah taala alam bisawab, itu yang bisa Anda jawab. Berikutnya mungkin ya. Berikutnya dari yang Ikhwan, Ustadz Abu Ukasyah. Silakan Ustadz. Silakan. Yang mau izin live silakan. Silakan Abu Ukasyah. Nggak ada. Anda lanjut ya. Ustadz Ade, silakan. Ustadz Ade, tanpa yang Sugianto ya, Ade saja. Silakan. Nggak ada. Anda lanjut ya. Ustadz Ahmad Muhajir. Ya, sudah, Anda cepat aja ya. Lanjut lagi. Silakan yang live. Akhwat sekarang Akhwat. Ustadzah Tita Fauzia, silakan. Baik Ustadz, izin bertanya. Baik, silakan Ustadzah. Di lembaga kami, permasalahan yang sedang kami hadapi itu murojaah santri gitu. Karena memang targetnya itu ziyadah harus maju, murojaah juga harus maju seperti itu. Nah, banyak santri yang masih kesulitan dalam memurojaah. Nah, pertanyaannya bagaimana atasi anak yang masih kesulitan dalam memegang ayat ketika murojaah? Itu mungkin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kenapa sulit murojaahnya? Ya Ustadz, sulit menggabungkan ayat dari ayat satu ke ayat yang lain itu susah menggabungkannya, kesulitan. Itu apakah ada solusi mungkin Ustadz? Terima kasih. Sudah adakah panduannya? Panduan murojaahnya sudah ada belum? Apa yang belum anak-anak murojaah aja gitu? Iya, anak-anak murojaah. Oh gitu ya. Jadi kita kasih aja anak-anak, harapannya anak-anak bekerja sebagaimana keinginan guru ya. Masya Allah. Ya kita itu optimis, gitu. Tapi kita perlu juga realistis ya, baik lagi anak-anak. Nggak cuma anak-anak, kadang guru juga begitu kan, dari yayasan arahkan ke guru, ya gurunya itu ya, itulah. Karena kita balik lagi, kadang kita juga susah gitu, makanya dibuatkan panduan. Yang pertama balik lagi terkait anggaplah itu udah selesai ya, masalah 1, masalah 2, kemudian masalah 3 target udah selesai nih, anggap terkait berarti penyebab keempat, masalah kurikulum. Ditambahkan kurikulum murojaah. Misalnya kayak tadi juga contoh, kalau ada murojaah ditambah dibagi 2, murojaah yang ringan, yang sedikit-sedikit, setoran ke ustadz, murojaah yang banyak, setoran ke teman atau sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jumlah murojaah berapa? Jumlah murojaah bisa patokan dasarnya itu 10%. Patokan dasarnya, walaupun balik lagi dikurangi itu lebih bagus. Misal contohnya 10% itu misal contoh ya, 30 juz itu kan kalau 10% 3 juz ya. Berarti 3 juz untuk menyelesaikan 30 juz butuh waktu 10 hari. 10 hari kan agak ganjil-ganjil ya. Harinya itu agak mentok-mentok, walaupun kalau 30 hari sih 1 bulan nih oke, ketemu 3 kali hatam boleh juga. Atau bisa juga pakai pekanan. Jadi biar 2 pekan sekali selesai. Kan kalau pekanan yang 7 hari gitu kan, dibagi ini 7 hari lumayan gede ya. Dipanjangkan saja dibagi 2 pekan. Jadi sekitar 6,5%. Atau ketika orang hafalannya 30 juz, itu murojaahnya 2 juz di bawah 10%. Itu diterapkan juga jumlahnya, dan kemudian juga tentunya detailnya itu bagaimana. Contoh ketika dia baru hafal sekian, murojaahnya dari mana sampai mana. Itu perlu dirapikan lagi kurikulum. Gitu kali ya. Harapannya dengan murojaah rutin ya, dengan perbanyak pengulangan ya, mudah-mudahan ingat. Walaupun balik lagi bisa coba macam-macam dengan soal, dengan ini supaya mudah ingatannya. Jadi ada yang mengatakan, ini mungkin orang umum yang mengatakan ya cuma bolehlah kita jadikan tambahan informasi. Jadi untuk cara mengingat tambahan itu bukan cuma sekedar menghafal,
tapi apa ya, Ana lupa bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia juga, tapi kayak menggabungkan begitu. Jadi misal dia keinget, oh surat An-Naba ini bukan cuma di Quran, tapi juga di soal, di kuis tanya jawab, atau di flyer, atau di catatan buku. Jadi banyak itu, banyak hal yang dilihat tuh berulang-ulang dari berbagai sisi. Ana lupa tuh nama istilahnya apa. Nah itu kayak tadi lagi ya, dibuatkan soal-soal. Ya mudah-mudahan itu membantu. Poster lah, poster tipis-tipis gitu ya, satu ayat, atau dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa Anda jawab. Rapikan lagi kurikulumnya dan ditambahkan lagi. Lagi ke itu. Oh iya, itu ya. Allah taala alam bisawab. Baik, Anda pindah lagi ke Ustadz sekarang. Ustadz Ubaidillah Abdus Salam. Tafadhol, yang mau keluar silakan. Selanjutnya Ustadz Ubaidillah Abdus Salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ahlikum Ustaz. Ingin bertanya 2 soalan Ustaz. Yang pertama yaitu alhamdulillah di webinar yang pertama soal pelatihan guru Al-Quran Ana ngikut dan Ana terapkan di semester yang pertama kemarin di lembaga tempat saya Ustaz. Itu berjalan dan ada sedikit kendala yaitu mengenai metode menghafal yang mudah dan efisien Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, namanya anak kadang ada yang tidak target dan lain sebagainya, padahal sudah menggunakan namanya target yang paling bawah Ustaz. Kira-kira adakah hukuman yang mendidik untuk anak tersebut supaya dia ada pacuan dan lain sebagainya Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Jawab apa? Jangan lupa ini. Pertanyaan tadi apa? Fokus singkat saja. Pertanyaannya kan ada 2. 1. Yang pertama, cara menghafal yang mudah atau metode menghafal. Oke. Kemudian yang kedua tadi ya terkait masalah misal hukuman gitu ya. Iya, hukumannya mendidik Ustaz. Baik. Terkait masalah cara metode sebenarnya banyak ya. Ana cuma pakai dasarnya saja tadi, sedikitkan kadar, perbanyak pengulangan begitu. Kan intinya hafal kan ngulang ya. Tinggal ngulangnya itu caranya juga bagaimana, kan ada istilahnya hafalan dengan otak kanan gitu. Jadi otak kanan itu biasanya diacak. Jadi ayat 1, ayat 3, ayat 2, ayat 5 begitu supaya dia pada belanja itu ditungguan jadi kata juga itu hafalannya nggak murut. Kemudian yang kedua juga ada hafalan dengan ya bahkan metodenya lagi ini ya, kalau yang 30 juz ya, juz 30-nya di halaman pertama, terus juz 29-nya di halaman pertama, begitu seterusnya. Itu macam-macam gitu. Macam-macam, kemudian juga ada metode, mungkin ada metode senyum, ada metode gerak, ya, jadi amma yatasaalun misalnya gitu. Anina itu terserah lah gitu. Itu terserah masing-masing karena kan ada yang cocok, ada yang enggak. Kemudian juga memang ya masing-masing berdasarkan ya kecocokannya gitu. Itu terkait masalah metode yang mudah. Yang penting sering pengulangan, baik lagi mungkin selain mudah, motivasi anak-anaknya ya, biar dia lebih semangat, lebih tahu tentang keutamaan Al-Quran gitu. Dan juga guru-guru sebagai contoh. Kemudian terkait masalah kedua, masalah hukuman ya boleh-boleh saja. Hukuman kan nggak ada larangan ya, kalau hukuman mendidik. Cuman sebelum itu, baik lagi dipastikan semuanya yang 9 poin tadi dan juga solusi-solusinya. Kalaupun memang harus hukuman, ya mungkin yang masih sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Ya misal contoh hafalan, ya sudah tulis itu berulang kali, misal begitu supaya dia hafalannya tambah. Karena kan kalau dipukul juga hafalannya nggak nambah ya. Walaupun wallahu ta'ala alam, Anda belum jauh ke situ membahas terkait masalah hukuman. Karena Anda juga melihat ada hukuman-hukuman yang menurut Anda itu agak aneh gitu. Anda sedang mencari itu tapi belum tahu lebih detail. Cuman saat ini ya mungkin hukumannya masih sesuai saja dengan kondisi. Misal tadi ketika dia nggak hafal, sifatnya nulis. Mungkin ketika dia nggak hafal tapi disuruh dengerin murotal, kan gitu ya. Mungkin dia malas baca, atau bisa jadi dia terkait masalah gaya belajarnya. Mungkin kalau duduk gitu diem antang susah, ya udah tugasnya mungkin dengan murotal kalau untuk di rumah.
Mungkin itu ya yang bisa Ana jawab terkait masalah hukuman. Ini kurang lebih masih sesuai dan juga membantu apa yang akan dicapai gitu. Kalau dipukul-pukul begitu ya boleh-boleh saja. Kalau pukulan mendidik kan kayak Rasulullah, suami boleh memukul istri tapi pukulan yang sayang, kemudian anak pukulan mendidik gitu kan. Ya boleh, bukan pukulan kayak orang memukul rajam gitu, bukan ya. Allah Ta'ala lebih suami. Mungkin itu Ustaz yang bisa Ana jawab terkait masalah hukuman. Baik, Ana lanjut lagi ya. Jadi berikutnya ini nggak tampil pertanyaan. Ana izin coba angkat tangan lagi, bagaimana? Kok Ana nggak tampil ya? Untuk melihat. Baik, nah ini baru muncul lagi. Syukuran. Ya, muncul lagi. Sekarang ya akhwat, coba Ana pilih Ustadzah Ratna. Silakan Ustadzah Ratna Sari Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz, untuk materi hari ini. Qadarullah, Ana ada kendala di dalam kelas. Ana saat ini diamanahkan menjadi wali kelas di Rodotul Atfal, Ustaz, dari usia dini. Tapi usia dininya kita lebih ke tahfidnya, Ustaz. Nah, kendala di kelas ini Ana di dalam satu kelas Ana ada 10, ada 9 siswa dengan dengan pencapaian yang berbeda-beda, Ustaz. Nah, untuk yang Ana ingin pertanyakan, bagaimana caranya agar lebih efektif, Ustaz, pembelajarannya dan bisa disamaratakan, Ustaz, untuk untuk penerimaan materi di dalam kelas, Ustaz. Qadarullah, dalam 9 anak ini 2 anak yang sudah tercapai untuk kurikulum 3 juz di usia 5 tahun, namun sisanya masih banyak yang belum, Ustaz. Masih banyak yang tertukar huruf hijaiyah, masih belum bisa membaca penggabungan satu kalimat, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz, biar Ana lebih efektif, Ustaz? Mohon dibantu, Ustaz. Berarti terkait masalah, kayaknya 2 kali ya pertanyaannya ya. Jadi yang satu itu supaya rata begitu maksudnya? Nah, Ustaz, ini kan qadarullah kan setiap anak itu kan memang punya kemampuan yang berbeda-beda ya, Ustaz ya. Punya anak mempunyai berbeda-beda kemampuan. Dan untuk yang Rodotul Atfal ini kan memang karakter setiap anak kan berbeda-beda ya, Ustaz ya. Dari cara penangkapan ilmunya. Ada yang tipe anak yang memang dia audiovisual, ada yang visualisasi. Nah, di dalam satu kelas anak ini memang ada anak yang super aktif, Ustaz. Gitu. Jadi belum paham instruksi, belum paham dari segala arah gitu, Ustaz. Nah, bagaimana caranya anak pembagian waktu efektifnya, Ustaz, gitu? Pembagian waktu efektif. Berarti pertanyaan jadi 3 ya. Tadi kan satu masalah biar seragam, kemudian yang kedua bacaannya gitu salah, kemudian pembagian waktu efektif. Iya, nah Ustaz, afwan Ustaz. Izin, Ustaz. Jadi pertama terkait masalah keseragaman, Ana nggak tahu ya, Ana pribadi kan, ya alhamdulillah sudah karunia anak 3 gitu ya. Kemudian Ana ngerasa 3 saja ini beda-beda kemampuan, walaupun usianya beda-beda. Tambah lagi Ana juga ya cukuplah punya pengalaman untuk ngajar-ngajar begitu. Cukup banyak dengan berbagai kondisi, ya dengan berbagai jumlah. Gitu. Kalau melihat kemampuan satu itu sulit, kecuali dari awal itu sudah memang seleksinya itu sama mirip, kecepatannya menghafalnya apa itu pun nanti bisa beda-beda tetap. Makanya Ana sih tetap menyarankan ya namanya target itu dibuat 2. Karena kenapa tadi kalaupun muridnya sudah seleksi ketat ya biasanya tetap ada yang beda, ada yang pinternya lebih pinter gitu, ada yang memang pinter sih tapi nggak terlalu banget gitu ya. Itu 2. Kenapa? Karena kan
kemampuan orang beda-beda. Kalau dijadikan satu target harus sama, kayaknya nggak memungkinkan. Dan juga saya dikhawatirkan. Jadi yang bagus itu jadi nggak melejit potensinya. Tapi juga yang kurang, jadi harus terpaksa, terseret-seret ngikutin yang bagus. Maka minimal dijadikan 2 target. Sebenarnya target 2 ini Anda mengambilnya dari mana sih? Gitu. Dari ini, kan target atas target bawah ya. Itu Anda ngambilnya dari mana? Pertama dari mata tajwid. Ada mata tufatul atfal, ada mata jazariyah. Itu umumnya di situ. Kemudian yang kedua, Anda juga mengambil target atas target bawah itu sebetulnya dari hadis Aisyah. Yang mana Nabi kan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Yang pertama mahir, kemudian waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi. Walaupun di sini nih, 2 ada yang bisa baca Quran, ada yang ini. Cuman kan namanya belajar kan nanti ujungnya 2 juga ya. Ada yang bisa jadi bisa, ada yang jadi ahli. Kan mengatakan untuk jadi bisa butuh waktu 20 jam. 20 jam terbang gitu. Sedangkan jadi ahli 10 jam. Nah, kan jadi 2 gini dibagi 2. Makanya itu target dibagi 2. Kalau dijadikan sama rata, mungkin susah. Akhirnya, kalaupun harus sama, gunakan target bawah. Jadi tercapai semua tuh. Jangan yang bawah ngikutin atas. Jadinya berat. Kemudian kedua, terkait masalah anak-anak bacaan, gitu ya. Bacaannya pakai target bawah ya. Target bawah yang penting huruf beda. Gitu. Jangan langsung makhraj ini. Karena tadi kondisi hafalan juga masih perlu diperbaiki. Kemudian juga bacaan masih perlu diperbaiki. Pakai target bawah. Kemudian berikutnya terkait masalah biar efektif waktunya, ya paling masalah jumlah murid sama jumlah waktu gitu. Terkait masalah itunya, pelajarannya lebih banyak apa enggak, walaupun kan terkadang baik lagi ya tadi lembaga tahfidz tapi pelajarannya banyak. Udah, itu mungkin 9 poin tadi nggak perlu Anda ulang ya, itu bisa disebut. Ini tuh yang bisa Anda jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya, tapi coba Afwan, angkat tangan lagi kok Anda nggak bisa lihat lagi nih ya. Terus ada angkat tangan, ada muncul. Ya, syukran ya. Sudah membantu. Tapi Ana ganti ke Ikhwan lagi ya sekarang ya. Ikhwan Ustadz Muhammad Suryadi. Silakan Ustadz. Silakan yang mau live silakan. Mungkin udah sholat, waktu sholat di sana. Nah, Ustaz. Silakan. Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Beberapa silakan. Ya, yang kami sampaikan. Pertama itu, Ana apresiasi ya dengan program Mutkinin ini, karena dari A1 sampai 9 itu semuanya ngena kepada kami itu. Jadi kami tuh merasa tersentuh dan bergerak untuk harus ada perubahan gitu, insya Allah Ustaz. Itu yang pertama Ustaz, ini jumlah kurikulum kami yang sangat banyak Ustaz, yang semua diminta. Berapa kalau boleh tahu? Gimana Ustaz? Berapa kalau boleh tahu angkanya, jumlahnya? Angkanya itu 50-50 Ustaz. Itu maksudnya jumlah total kurikulum itu berapa? 19 kah? Apa 15? Kurikulumnya itu sekitar jadi bandingannya itu Ustaz, antara tahfiz itu yang ditargetkan oleh pihak yayasan itu sekolah minta harus tercapai targetnya misalnya 10, tahfiz juga harus 10 begitu. Jadi semua harus jalan sesuai dengan visi misinya masing-masing begitu. Nah, jadi gambaran seperti itu Ustaz. Sehingga kami itu merasa terbebani ketika kami meminta santri untuk mengajar target, di sisi lain di pihak sekolah itu juga dituntut untuk menghafal ini, menghafal itu, ya. Sehingga di tahfiznya santri tersebut itu kurang gitulah semangatnya ataupun targetnya sehingga tidak mencapai target gitu Ustaz. Nah, itu yang bagaimana solusi dari Ustaz untuk memahami pihak yayasan terkait masalah yang seperti ini. Karena anak pribadi diamanahi sebagai koordinator tahfiz untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini oleh bawahan anak begitu Ustaz. Terus yang terakhir Ustaz, ini mengatasi santri yang tidak mencapai target Ustaz. Jadi yang tidak mencapai target ini langkah
atau hukuman apa yang layak bagi mereka agar mereka itu tidak apa ya melalaikan target yang kami buat. Karena santri itu terkadang ketika kami buat target sudah kami turunkan sebagaimana program yang pernah Ustadz dulu sampaikan, pernah ikut juga daurahnya kami turunkan. Ya, jadi akan tetapi kenyataannya itu santri malah tambah melalaikan gitu Ustadz. Nah, dari turunnya target itu lebih melalaikan gitu Ustadz. Nah, ini Oke, solusi dari Ustadz bagaimana Ustadz? Syukran Ustadz. Afan, terkait masalah tadi ya kurikulum mungkin maksudnya biar ya mungkin pihak yayasan ini banyak banget mungkin gitu ya supaya itu ya pertama mungkin bisa disampaikan rekaman ini nantinya dibahas masalah rapat dengan guru-guru lain jadi ada suaranya cukup banyak gitu ya yang merasakan iya benar nih relate banget nih dengan saya sebagai pengajar kan yayasan mah gak ngerasain misalnya gitu ya anak dukungnya pengajar ya karena susahnya di pengajar yayasan biasanya susahnya di tanggung jawab kalau pengajar kan susahnya di teknik itu pertama disampaikan kemudian juga yang kedua buatkan target atas target bawah sebagaimana tadi yang anda sampaikan jadi juga ini juga kepala sekolah yang itu mengatakan oh iya Ustaz kayaknya begitu misal yayasan misal tetap kekeh target yang 15 juz ya sudahlah target bawahnya 6 juz gitu dengan alasan tadi kita selama beberapa tahun ini cuma 10% tercapai biar meningkat persentasenya sudah jadi yang ada yang targetnya 6 juz ada yang targetnya 15 juz ini itu bisa dicoba juga gitu ya itu terkait masalah eh, ya mungkin biar yayasan bisa mengambil keputusan yang berbeda kemudian yang kedua terkait masalah hukuman ya sebelum menghukum kita perbaiki dulu ya khawatirnya jumlah materi banyak, kurikulum banyak, jumlah target itu banyak, guru juga belum berkompeten, murid penerimaan asal-asalan, itu tiba-tiba dihukum itu, anak sih kasihan gitu. Anak dukung muridnya kasihan, soalnya kesalahannya di kita. Kecuali sudah itu semua, baru si anak itu kelihatan, wah ini nggak potensi, baru dihukum nggak apa-apa. Karena di dalam Islam juga nggak ada salah hukuman itu. Cuman kalau salahnya gara-gara kita, tiba-tiba anak dihukum gitu. Itu lebih baik kita yang perbaiki diri dulu, kemudian komunikasikan, komunikasi semua. Pertama antum Ustadz ya yang mengikuti webinar ini komunikasi dengan yayasan, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan wali murid, sehingga nanti anak didiknya juga bisa diberikan yang terbaik. Kalau memang sudah kita sedemikian rupa kita usahakan, kita rapikan. Ada anak juga memang yang karakternya begitu, butuh dihukum, ya dihukum. Tinggal masalah hukumannya nanti bagaimana hukumannya. Itu mungkin ya Ustadz ya. Jadi bagian hukuman itu bukan berarti nggak boleh, karena juga seingat anak terkait masalah fikih. Fikih apa ya? Pendidikan anak kalau nggak salah ya hukuman itu tetap ada, cuman bukan pertama. Bukan pertama. Baik, mungkin itu yang bisa Anda jawab. Allahu ta'ala alam biswab. Nah, pindah ya ke pengajar lain. Mungkin Ustazah siapa ini? Oke, tadi Ustazah kolamnya ikannya mati ya? Ustazah Mutmainnah. Ustazah Mutmainnah ada? Ana lewat ya. Ana lewat. Ustazah Oktaviana ini sudah belum ya? Taib. Ustazah Mutmainnah, Taib. Taib, Ustazah Mutmainnah silakan. Jawa gitu. Terus sebentar. Ini ada suara-suara yang berisik ini ya. Sepertinya mohon dikondisikan ya Asatidzah. Setelah webinar, sesi webinar. Taib dinyalakan lagi Ustazah Mutmainnah silakan. Kamu tahu yang izin keluar silakan. Ustazah Mutmainnah nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Saya ini guru TK, ngajar di TK IT. Di sana sudah ditargetkan hafalan 1 bulan itu misalnya berapa surah gitu. Jadi satu hari itu 1 ayat. Tapi namanya anak PAUD Ustaz, kadang mereka bisa lolos hafalannya hari itu, kadang kebanyakan sih nggak
nggak mencapai target lah gitu satu ayat itu satu hari. Eh, Apakah di sini saya harus melanjutkan hafalan yang ditargetkan oleh sekolah, misalnya hari ini ayat pertama nggak hafal anak-anaknya. Apakah saya besoknya harus melanjutkan atau harus mengulang hafalan yang kemarin tidak lolos itu, Ustaz? Jadi beban juga sih untuk kami para guru kalau sudah ditargetkan sekolah, tapi anak-anak juga kami kasihan mau melanjutkan atau bagaimana gitu, Ustaz. Bagaimana solusi dari Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Wayakum, wayakum. Baik ya, jawaban pertama, ingat tadi ya, insya Allah semua jawaban ini karena jawaban umum yang 9 penyebab tadi itu diperhatikan lagi. Nah, jawaban khususnya, kalaupun memang mau nggak mau itu dilanjutkan dulu. Jadi begitu. Dilanjutkan itu bukan dukung ya, perhatikan. Jadi dilanjutkan itu fungsi untuk apa tadi terkait masalah evaluasi nantinya. Ustaznya lanjutkan dengan cara yang seperti itu. Berarti kan itu kurikulum ya, terkait masalah kurikulum. Lanjutkan nanti evaluasi, laporkan. Jangan diotak-atik. Laporannya begini, kurikulum begini, laporannya begini. Begitu. Ya nanti setelah itu tanggung jawab itu atasan. Gitu. Karena kita udah ngikutin tapi nggak tercapai. Jadi ya, kemudian berikutnya ya coba sampaikan video ini, webinar ini, sampaikan ke teman-teman pengajar atau dari pihak pengurus gitu ya, agar terbuka, oh ternyata mungkin kebanyakan targetnya atau kebanyakan kurikulumnya gitu. Itu ya. Kemudian berikutnya jawaban tambahan adalah coba buatkan juga murotal untuk anak-anak. Kalau memang misal sehari seayat, ya sudah itu dikirim tuh rutin ke orang tua nih, setel ya, ayah, bunda, ini Abi, setel di rumah, muterin kan seayat doang tuh. Seayat 20 kali diputar juga lumayan. Wal fajr, misal gitu. Wal fajr. Udah begitu aja. Apalagi satu ayat cukup ringan. Gitu. Udah, selebihnya itu kita cuma bisa maksimal itu, tapi ternyata setelah pakai data tetap nggak bisa evaluasi, mungkin saran ke pengurus. Apa memang ini sudah tepatkah gitu? Pengurus mengambil kebijakannya apa sudah tepat? Sudah mempertimbangkan semua? Karena sudah kita coba sesuai arahan, kita cari cara juga nggak bisa. Ya mungkin itu ya, walaupun baik lagi itu butuh terkait masalah kebijaksanaan, bagaimana cara ngomong, waktu yang tepat, itu mungkin urusannya di luar ya dari pembahasan. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, mungkin ditambah dengan murotal anak-anak di rumah, dikirim ke orang tuanya, di setel kan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu ya, asal tidak. Ini bagaimana nih? Banyak sekali nih pertanyaan ya. Ini lanjut terus apa? Haus juga ini anak ya. Tayo. Akuan sebentar. Tapi sebelum pertanyaan, kira-kira apa ya? Dari 1 sampai 9 penyebab tadi itu yang paling mengena di mana? Coba itu dulu dah. Kan pertanyaan mulu sekarang anak gantian ya nanya. Yang paling mengena di antum yang mana? Apakah 9-9-nya ataukah 4 nih Ustaz? Masya Allah. Semuanya Ustaz. Kurikulum yang banyak apa Semuanya, itu? semuanya. Coba ketik aja. Coba ketik biar Anda baca. Kayaknya kalau suara nanti bentrok-bentrokan. Ganti yang nanya-nanya lah ya. Biar asal tidak juga. Baik. Anak semuanya Ustaz, semuanya. Yang lain 134. Cuma ini saja kah? Jawab. Ketik aja ya. Coba diketik. Mana yang paling ini dari 9 itu ke semuanya. Nah, boleh minta rekaman ya, rekaman nanti ya. Ini kan kita masih insya Allah dikirim. Semuanya Ustaz, soalnya saling berkaitan. Oh, tayyib, makasih Ustaz. Sehat terus Ustaz. Sehat dan bisa terus berbagi. Bisa lebih banyak dan juga bisa lebih serius. Tayyib, semuanya nggak ada yang nggak semuanya ini. Yang 1, 2, yang pertama Ustaz. Oh, kayaknya nomor 5 Ustaz dan nomor 6 paling kelihatan. Poin 1 dan 5.
apa ini kentara nih, apa nih? Yang mananya ini? Yud semuanya, Ustaz. Yud. Sesuai ya, alhamdulillah. Kalau telat gabung Ustaz, semoga bisa. Karena itu, insya Allah nanti ada rekamannya. Ustaz minta bimbingan terus, masih mau belajar, insya Allah. Tapi balik ya, asatidah, anak pribadi kan masih mengurus mungkinin ya. Anak juga bukan konsultan pendidikan, yang mana fokusnya jadi konsultan gitu maksudnya. Nah, karena kan Anda juga bukan konsultan, Anda juga fokus mengurus mungkinin gitu. Jadi tetap Anda harus membagi waktu masalah prioritas. Ya, tetap Anda menyempatkan untuk berbagi, tapi Anda juga tetap fokus utama Anda adalah mengurus mungkinin. Ini balik lagi, Anda nggak tahu ya, lembaga-lembaga lain kan bergerak secara berdasarkan cara mereka masing-masing. Ya, melihat efektivitasnya itu nanti yang mengukur adalah penanggung jawabnya. Jadi apa yang Anda lakukan di Mungkinin, Anda berusaha membuat platform, mungkin wadah kali ya, bahasa Indonesianya wadah, untuk bisa memfasilitasi para guru-guru. Karena Anda tahu betul, yang Anda juga ngerasakan, dan Anda juga sering mendengarkan. Gitu. Jadi seperti ini pertanyaan langsung di webinar, kemudian juga konsultasi ya, telepon, lewat chat juga, gitu, atau ketemu langsung, itu banyak sekali. Gitu. Jadi Anda paham ini susah. Maka dari itu, Anda sempatkan ya pertama ngurus Mungkinin, di mana Mungkinin juga bukan eksklusif gitu, hanya untuk internal Mungkinin kan enggak ya, seperti ini dibagikan. Kemudian juga buku-buku. Sudah ada yang dapat belum ini buku-buku nih? Buku-buku ya apa yang sudah Anda susun? Buku Alikon Mahir, Alikon Pemula, warnanya juga namanya ya. Ya warnanya biru, kemudian warnanya hijau, warnanya hitam, belum dapat ya. Kemudian juga pelatihan webinar. Kemudian juga kayak ada, banyak lah. Nanti juga insya Allah disampaikan juga ya. Insya Allah kita ada webinar juga terkait masalah 14 tahapan. Bagaimana cara membuat halakoh yang profesional. Ini jadi mudah-mudahan bisa memfasilitasi teman-teman pengajar yang ada di sini yang pengen menambah jam halakohnya di luar ya. Mungkin masih punya waktu luang atau ingin ya cari tambahan atau apapun. Itu gimana sih cara bukanya? Itu sedikit tapi profesional. Nah, 14 tahapan nanti mudah-mudahan itu bisa membantu. Kemudian juga terkait masalah 4 indikator dan juga 3 jenis setoran. Nah, Anda pengen tuh buat khusus sendiri penjelasan terkait masalah itu. Itu teknis-teknis setorannya gimana? Indikator-indikator teknis-teknisnya gimana itu? Indikator-indikatornya itu perlu dibahas lagi. Itu kira-kira gimana itu? Asal tidak apa nih ya? Setelah Ramadan, kelamaan kah atau sebelum Ramadan? Kira-kira webinar-webinar berikutnya? Ya, dapat. Ya, nanti insya Allah. Tapi ya hasil tidak, mungkin afwan ini ya. Sudah cukup panjang juga, kita sudah 2 jam. Ya, insya Allah nanti di lain waktu, Anda sharing-sharing lagi. Kemudian juga rekaman apa yang sudah dibahas itu mudah-mudahan bisa disimak. Tuh. Jadi mudah-mudahan Anda tidak mendapat manfaat yang banyak dari webinar kali ini. Dan jangan sungkan, nanti bertanya, diskusi, secara pribadi atau di grup, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, saling mengisi, saling melengkapi dengan adanya grup komunitas yang dibangun oleh Mungkin untuk pengajar-pengajar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan asatidzah juga nanti bisa mengajak teman-teman yang lain, karena gak sedikit ya, gak sedikit apa tuh, gak sedikitnya. Jadi sudah koordinator, tapi bingung mau nanya kemana gitu. Kan gitu ya, saya udah koordinator nih Sir, tapi bingung nanya kemana. Ya saya juga bingung gitu, ngasih target doang. Atau balikannya, saya guru Sir, tapi koordinatornya juga bingung. Gitu ya, mudah-mudahan dari pengalaman yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan, mudah-mudahan bisa sharing secara rutin ke depannya. Ya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Juga apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat bagi asatidzah. Baik ya, asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda cukupkan pertemuan kita kali ini. Ini sesi kedua, fokus ke tanya jawab.
Ana cukupkan, semoga baik lagi, semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita pribadi, untuk murid-murid yang kita bimbing, untuk sesama guru di tempat lembaga kita mengajar, dan juga untuk pengurus lembaga yang selama ini menaungi kita untuk mengajarkan Al-Quran. Itu kita juga perlu bersyukur dengan segala kekurangan mereka dan juga kekurangan kita. Baik, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Tuh, syukur. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Apa?